Gunung Lawu terletak di dataran tertinggi di Pulau Jawa, tepatnya lagi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung api ini sudah lama tidak aktif dan terkenal sebagai jalur pendakian favorit bagi para pendaki. Tidak hanya terkenal sebagai tempat jalan-jalan, Gunung Lawu juga tersohor dengan kisah misterinya. Banyak pendaki bahkan pelancong asing yang mengaku mengalami pengalaman tidak mengenakan ketika mendaki Gunung Lawu. Menurut legenda setempat, gunung ini merupakan titik perkumpulan banyak makhluk gaib. Nah, kali ini kita akan membahas legenda serta kisah misteri Gunung Lawu yang pastinya bikin bulu kuduk berdiri. Yang pertama, mitos Gunung Lawu punya nyawa. Semua orang kiranya tahu bahwa gunung tidak memiliki nyawa. Namun, beda ceritanya dengan Lawu. Gunung tiga puncak ini dipercaya bisa mendengar setiap kata yang dilontarkan semua orang di sekitarnya. Barang siapa yang berkata kasar atau tidak sopan, mereka akan mendapatkan balasan di akhir perjalanan. Selepas kepercayaan kita pada mitos ini, semua orang yang berkunjung ke Gunung Lawu merupakan seorang tamu. Sebagai seorang tamu, sudah seharusnya kita menjaga tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tidak boleh memakai baju hijau. Misteri Gunung Lawu berikutnya belum terpecahkan. Tidak ada yang bisa menginformasi apakah hal ini berhubungan dengan mitos atau peraturan resmi dari petugas setempat. Konon, barang siapa yang berani menggunakan baju hijau akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan. Mitos ini pernah disangkal, mengingat posisi Gunung Lawu dan Pantai Selatan yang cukup berjauhan. Namun, masyarakat setempat masih percaya bahwa memakai baju hijau merupakan sebuah penghinaan bagi penghuni gunung. Maka dari itu, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berani naik gunung menggunakan baju hijau. Yang ketiga, ada pasar setan. Sebelum mendaki gunung, para pendaki biasanya mendapatkan wejangan dari sang guru kunci. Salah satu peringatan yang disampaikan adalah menolak tawaran atau barang yang dijual di lereng gunung. Apabila seseorang mendekatimu dan menawarkan buah untuk dijual, ada kemungkinan besar ia bukan seorang manusia. Mereka merupakan penghuni Gunung Lawu yang menempati pasar gaib atau pasar setan. Lokasinya tepat di lereng gunung, beberapa meter dari garis awal. Selain diminta menolak tawaran, para pendaki juga disarankan untuk melempar koin atau uang kecil, lalu mengambil batu setelahnya. Ini merupakan ritual kecil untuk menandakan kita sudah membeli sesuatu sehingga tidak akan didekati penjual gaib. Yang keempat, burung jelmaan Kiai Jala. Zaman dahulu, seorang kiai pengikut Prabu Brawijaya V pergi ke sebuah dataran tinggi untuk menjalankan amanat raja. Dataran tinggi tersebut kini disebut Gunung Lawu dan dipercaya masih menjadi tempat tinggal Kiai Jala. Kiai Jala amat sakti dan bisa berubah menjadi seekor burung yang kini diberi nama burung jala oleh masyarakat setempat. Konon, burung jala jelmaan Kiai Sakti itu hanya akan menampakkan dirinya pada pendaki yang bertujuan dan berakhlak baik. Bagi mereka yang tidak taat peraturan dan meremehkan tradisi Jawa, semuanya akan terkena nasib naas. Yang kelima, suara rintihan napas dan tangisan kesakitan.
Misteri Gunung Lawu yang tidak kalah menyeramkan lainnya adalah suara-suara tidak berwujud yang sering terdengar. Mereka yang pernah berkunjung sering bercerita tentang suara desahan dan rintihan kesakitan seorang wanita yang meminta tolong. Tidak cuma itu, sering sekali para pendaki mendengar suara napas terengah-engah, seperti seseorang yang sedang dikejar-kejar. Cerita lain juga datang dari para pendaki yang mendokumentasikan petualangannya di Gunung Lawu. Menurut pengakuan mereka, suara delman dan kuda pun sering terdengar dari segala arah, membuat bingung semua orang. Oke guys, yang ingin mendaki ke Gunung Lawu harap berhati-hati, taati peraturan, dan jaga sopan santun Anda. Oke guys, bye-bye.